warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Tetap semangat ya seperti biasa. Ya, saat ini saya sedang berada di Mima Kemat, SMK Negeri 1 Subang, bisa dilihat ya. Kadang-kadang ada anak yang bertanya mengenai bagaimana toko ini melakukan penyediaan terhadap barang-barangnya. Ya, masih bersama saya Dian Melani SPD, Guru Mapel Bisnis Daring dan Pemasaran. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai melakukan perencanaan pembelian produk. Saksikan. Pembelian produk adalah kegiatan melakukan proses pemesanan dan pengadaan bahan, jasa, dan perlengkapan. Orang-orang yang terlibat dalam kegiatan pembelian diantaranya adalah bagian ordering, yaitu orang yang bertugas melakukan pemesanan dan pembelian. Supplier, yaitu orang yang menyediakan barang dan kebutuhan sesuai dengan pesanan. Bagian EDP atau administrasi adalah bagian yang memasukkan faktur pembelian ataupun faktur penjualan. Bagian keuangan adalah bagian yang membayar tagihan sesuai jumlah faktur. Dan bagian gudang yaitu bagian yang menerima barang dari supplier. Berikut adalah alur dari proses pembelian produk. Tahapan yang pertama adalah membuat pesanan pembelian atau purchase order. PO biasanya diajukan setelah adanya permintaan pengadaan oleh pihak gudang ke bagian pembelian dengan menggunakan form material request atau form permintaan barang. Form ini berisi pengajuan pengadaan barang jenis apa saja dan berapa jumlah barang yang harus dipesan. Selanjutnya, setelah PO dibuat, bagian pembelian atau ordering akan menghubungi supplier yang sudah bekerja sama dengan toko ataupun supplier yang mengajukan penawaran kepada toko. PO bisa dianggap sebagai surat jalan kepada supplier yang ditunjuk sebelum penerimaan barang. Dari PDU ya? Iya, dari PDU. Sebelumnya ada tagihan? Ada. Ada. Kemarin ya? Aturannya sudah diproses ya? Ya, udah. Baik. Untuk orderan berikutnya sudah saya rekap berdasarkan persediaan yang ada di gudang. Ya. Jadi jumlah-jumlahnya sudah saya catat di sini, Ya. nanti tinggal disesuaikan aja. Kalau misalnya ada barang yang memang di kantor tidak tersedia, mungkin nanti bisa konfirmasi. Siap, Bu. Sementara ini orderannya. Oke, saya ikut, Bu ya. Ciki bawang 1, Indomie rendang 4, pop mie ayam 1, terus Indomie Aceh 1, 3 penye 1. Barangnya ada semua? Ya ada, Bu. Kebetulan ada. Paling ini dikirimnya hari Rabu tanggal 4 ya. Ya 4 berarti tanggal 6 Januari. Nanti sekalian barang BS-nya juga diproses ya, Ayah? Oh, siap-siap. Udah disiapin aja, Bu. Ya, sama yang pengirimannya di bawah juga. Ya, enggak. Satu Oke, mohon. siap, Bu. Nanti, Bu ya. Ya, Mbak. Setelah PO diproses oleh supplier, maka selanjutnya ada pengiriman barang dari supplier sesuai dengan pesanan. Setelah barang diterima oleh bagian gudang dan dicek kesesuaiannya, bagian gudang menyerahkan faktur yang diterima dari supplier ke bagian keuangan.
Faktur yang diterima berisi rincian pembelian barang beserta nilai pajak dan diskon apabila ada, dan jumlah bersih pembelian. Faktur ini juga digunakan sebagai alat tagihan atas pembelian yang belum dibayar. Oleh sebab itu, faktur harus sesuai atau cocok dengan PO, tanda terima, dan jumlah barang pengakuan utang. Selanjutnya adalah tahap pembayaran faktur oleh bagian keuangan kepada supplier. Tahap pembayaran ini bisa dilakukan dengan cara tunai ataupun transfer. Waktu pembayarannya pun sesuai dengan yang tertera di dalam faktur. Retur adalah penerimaan barang oleh pihak supplier yang dikembalikan oleh pihak toko atau pembeli, yang biasanya terjadi karena barang yang dikirim tidak sesuai dengan apa yang diinginkan atau terjadi kerusakan pada barang tersebut. Retur bisa diajukan kepada supplier sebelum dilakukan pembayaran. Hal ini akan mengurangi jumlah utang usaha dan bertambahnya kas. Berikut adalah contoh dari dokumen-dokumen yang biasa digunakan dalam kegiatan alur pembelian produk. Selamat siang, saya Yayat Sumiati. Kebetulan saya bertugas di Jogja Group Grand Subang sebagai Store Manager. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang proses bisnis yang biasa kita kenal kalau di retail, khususnya di Jogja Corporate, yang namanya proses bisnis. Salah satunya adalah bagaimana barang tersebut bisa sampai ada di toko. Jadi ada 5 proses tahapan yang akan dilalui pada saat barang ini akan kita order ya, barang ini sampai ke konsumen. Yang pertama adalah ordering. Jadi sistem estimasi barang yang dilakukan oleh buyer, bagian pembelian. Sistem ordering, berikutnya receiving, penerimaan barang, berikutnya warehousing, displaying, dan selling. Kita bedah dari mulai receiving, ordering. Ordering ini bisa dilakukan oleh buyer dengan langsung order kepada supplier atau kepada distribution center yang ada di Bandung. Untuk distribution center ada namanya min and max. Jadi ada karena kita sudah mulai otomatisasi barang-barang yang dibutuhkan ini minnya berapa, maksimalnya berapa pembelian. Ini misalnya ke toko. Setelah itu barang akan nyampe kepada supplier ataupun orderan akan nyampe kepada distribution center Bandung, dan berikutnya diterima oleh cabang melalui sistem receiving yang memang juga sudah memakai teknologi yang dimiliki oleh Jogja Group. Barang diterima oleh bagian gudang, disimpan di bagian penyimpanan. Setelah itu dari gudang maka di display ke selling area, dan setelah dilakukan pemajangan maka selling, terjual oleh kepada konsumen. Begitu mungkin namanya proses bisnis yang ada di retail. Ya, demikian video pembelajaran kita pada kali ini mengenai kompetensi dasar melakukan perencanaan pembelian produk. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darling, you